warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Munarif dari Forum News Network. Persidangan mantan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab yang tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur memasuki tahapan-tahapan yang sangat penting dan menarik, yakni kesaksian dari para saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Dan kemarin pada hari Senin tanggal 19 April 2021, jaksa penuntut umum menghadirkan 4 orang pejabat dari lingkungan Kabupaten Bogor, yakni Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Kepala Bagian Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kabupaten Bogor, Camat Megamendung, dan Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Megamendung. Dalam persidangan itu Habib Rizik Syihab kemudian melakukan konfrontasi atau tanya jawab dengan para saksi. Poin-poin penting yang ditanyakan oleh Habib Rizik Syihab adalah satu, faktor apakah massa datang secara spontan atau ada panitia yang secara khusus mengundang mereka sehingga massa datang sangat berjubel. Karena memang kalau seperti pengakuan dari Kepala Bagian Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP disebutkan bahwa massa yang datang itu sangat luar biasa berjubel sampai sangat berkilo-kilometer dan setidaknya ada kerumunan massa di 5 desa. Di luar itu yang coba ditanya oleh pengacara Habib Rizik Syihab sebenarnya bagaimana kemudian kasus kerumunan massa ini bergulir menjadi kasus pidana. Dari tanya jawab dengan pengacara terungkap bahwa sebenarnya yang dilaporkan itu bukan Habib Rizik Syihab tetapi adalah kerumunan massanya. Mari kita ikuti dialog atau tanya jawab antara Habib Rizik Syihab dengan para saksi. Nah, menurut apa yang Anda lihat, masyarakat itu kumpul, memang dikumpulkan oleh panitia, atau mereka datang sendiri-sendiri dari mana-mana. Tadi kan datang dari Ciawi, dari Kota Bogor, dari Sukabumi, dari Cianjur. Apa memang mereka diatur oleh panitia? Ada panitia yang nyambut mereka datang, ada panitia yang atur posisi-posisi mereka, atau mereka datang spontan begitu aja? Pertanyaan saya begitu, Pak Pasar. Saya tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Jadi Anda nggak lihat panitia bisa? Tidak. Nah, kalau Anda kaget panitia itu ada atau tidak? Sebab ini kan WA menyebar, nggak jelas sumbernya. Nah, jadi pertanyaan saya, siapa itu panitia di Garut? Saya tidak tahu. Tidak tahu atau Bu? Jadi ini sebetulnya diatur-atur panitia atau mereka spontan datang? Jadi kalau sepengetahuan saya dan yang saya lihat di Garut, jadi mereka datang secara spontan. Spontan. Betul. Ada nomornya A, ada B, ada T. Iya, macam-macam. Jadi mereka heterogen ya, heterogen spontan mereka datang. Dan kebanyakan ada yang motor dan jalan kaki. Iya, ada yang jalan kaki, ada pakai motor, mobil. Terima kasih Pak Teguh. Pak Iwan, bagaimana? Jawabannya ada beda atau sama dengan Pak Teguh tadi? Kurang lebih seperti itu. Karena saya memang waktu itu berdiri di Garut. Jadi orang berkerumun itu secara simpatisan datang tiba-tiba. Tiba-tiba spontan ya. Jadi ya sama dengan keterangan Pak Teguh tadi. Terima kasih Pak Iwan. Pak Camat? Sama, karena tadinya mau diantisipasi ya datang secara spontan. Ya, terima kasih. Itu penting sekali. Sebab antara spontan dengan tidak spontan beda. Kalau tidak spontan itu ada panitia, ada yang bertanggung jawab. Tapi kalau spontan, ini kita nggak bisa mencari kambing kita. Baik, pertanyaan saya juga masih untuk yang keempat ya. Karena tadi ternyata bisa jadi masyarakat itu datang ya, akibat WA yang menyebar tadi, yang tadi diantisipasi oleh bapak-bapak. Nah sekarang pertanyaan saya, yang Anda lihat, saya mulai dari Pak Kasatpol PP, Pak Agus, yang Anda lihat, Anda hadir di Megamendung atau Anda menerima laporan atau Anda lihat rekamannya? Kebetulan saat itu saya sedang WFH, jadi tidak ada di lokasi. Tapi terima laporan ya? Iya. Oke, nanti kalau begitu saya ke Pak Teguh dulu. Pak Teguh hadir ya? Hah? Ya, saya tanya, silakan. Pak Teguh dulu yang hadir. Silakan Pak Teguh. Anda kan lihat langsung, masyarakat itu datang. Pertanyaan saya, masyarakat datang, yang tadi Anda bilang ribuan itu mereka datang untuk mendemo saya atau untuk menyambut saya? Menyambut. Bukan mendemo ya? Bukan mengusir saya nggak boleh datang ke Bogor. Bukan, untuk menyambut. Bagaimana Pak Camat? Sama, untuk menyambut, bukan mendemo ya? Pak Iwan?
untuk menyambut. Laporan yang sampai itu pada Satpol PP untuk mendemo atau menyambut? Menyambut. Untuk menyambut ya. Terima kasih. Nah, ini sangat penting sekali. Baik, pertanyaan berikutnya, masyarakat tadi datang yang mau menyambut, yang Anda lihat dengan mata kepala Anda di lapangan. Mereka itu menyambut saya dengan penuh benci atau penuh cinta? Jawab yang jujur. Silakan Pak Teguh dulu yang hadir di lapangan. Kalau saya lihat penuh cinta gitu. Penuh cinta, bukan penuh benci, bukan? Bukan. Nggak ada mencaci maki di situ, mencaci maki saya, sumpah serapan, nggak ada. Nggak ada. Mereka dari mana Anda bisa tahu mereka penuh Karena cinta? saya langsung ada di lapangan. Nggak, mungkin Anda bisa lihat apa mereka senyum, ketawa, menangis, atau gimana? Itu Begitu, menangis, haru, dan seterusnya. Baik, Pak Teguh saya mau tanya lagi sama Pak. Berarti yang Anda lihat, yang Anda lihat, saya tidak tanya yang lain. Mereka tadi Anda katakan menyambut penuh cinta, dan mereka spontan, tidak diatur atur panitia. Nah, pertanyaan saya, mereka itu kalau sudah begitu, mereka datang menyambut, cinta, berarti makin jelas ya kalau mereka itu menyambut memang antusias. Betul ya? Ya, jadi Anda tadi sepakat bahwa mereka datang spontan, mereka antusias, mereka penuh cinta, mereka bukan mendemo. Nah, itu yang terjadi dan tidak ada panitia karena memang mereka datang dengan spontan. Jadi Satgas. Ya, Satgas. Iya. Tidak mengatur maupun Satgas. ya. Terima kasih banyak Pak Teguh. Pak Camat, bagaimana? Sama yang tadi dalam keterangan? Begitu ya, sama. Pak Iwan, sama begitu. Baik, kalau Satpol PP, walaupun Anda tidak hadir, ada laporan dari anak buah Anda di bawah. Bagaimana dilaporkan? Apa mereka mendemo saya, apa mereka cinta, apa mereka caci maki, atau antusias, spontan, bagaimana Pak Satpol PP? Iya. Jadi saya kan dapat laporan itu setelah kegiatan itu. Iya. Ya. Dan laporannya adalah terjadi kebingungan. Adapun penjelasan mengenai lebih detailnya, ya seperti sama yang disampaikan oleh Sama. Ya. Ya, terima kasih banyak. Artinya Anda sudah dapat laporan dari Satgas dan lain sebagainya. Terima kasih. Itu sepanjang kalau dari Gatot sampai pesantren lagi 12 kilo, sampai di Kuta 10 kilo, sampai di Pasir Bujang sekitar 6 sampai 7 kilo. Pertanyaan saya, itu ada panitia itu yang untuk apa ada panitia gitu bentuk diatur gini ya, anak-anak gini ya, setiap rumah ya, atau spontan mereka tidak diatur oleh panitia? Itu pertanyaan saya kita tunggu. Spontan. Jadi nggak ada panitia yang ngatur mereka keluar dari rumah menyambut. Tidak ada. Pak Camat, spontan ya. Pak Iwan, sama. Laporan yang masuk ke Pak Agus, sama ya. Artinya spontan. Jadi nggak ada panitia. Jadi ini yang saya mau garis bawahi. Di Megamendung tidak ada panitia spontan. Di masyarakat bergeger juga spontan, tidak ada panitia. Selain Habib Rizik Syihab, pengacara Habib Rizik Syihab juga bertanya kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor. Poinnya yang sangat menarik adalah dia menanyakan apakah yang dilaporkan itu Habib Rizik Syihab atau kerumunan massa, dan bagaimana kemudian proses pelaporan itu terjadi. Pada saat saudara membuat laporan polisi juga, saudara harus menyebutkan siapa terlapor. Saat itu, siapa yang saudara tulis sebagai terlapor? Saya tidak menyebutkan. Tidak menyebutkan? Ya. Saudara saksi tadi menyebutkan bahwa pada waktu laporan tidak menyebutkan terlapornya. Yang pertama. Yang kedua, apakah menyebutkan secara jelas? Tadi juga masih terjadi perdebatan mengenai masalah lokus dan busdeltinya. Tidak jelas dan tegas apakah di Gadok atau di Kuta dan tidak jelas. Terus yang ketiga, bahwa setiap laporan di kepolisian, apakah saudara saksi pernah membuat laporan ke kepolisian di luar perkara yang ini? Perkara yang umum saja? Tidak pernah sama sekali. Perlu saudara saksi ketahui bahwa untuk pelaporan itu harus membawa 2 alat bukti. Tadi saudara saksi hanya mengatakan membawa surat tugas sama foto-foto saja. Betul begitu? Terhadap pelaporan yang pernah dilakukan hanya surat tugas menurut kami. Apakah surat tugas itu sebagai alat bukti menurut saudara saksi? Sebagai barang bukti? Saudara saksi bahwa pada pelaporan yang biasanya kami lakukan itu ada semacam kajian internal. Apakah proses itu juga dilakukan? Apa langsung diterima oleh pihak polisi pada waktu Anda melaporkan? Ya, saya tidak tahu ya. Tidak tahu ya.
Jadi pas waktu pelaporan kan ada yang biasanya buat proses kajian dan harus menunggu apakah bisa dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Tapi ini yang saudara saksi langsung diterima, ada bukti pelaporannya atau bagaimana yang saudara saksi alami pada waktu itu pada waktu membuat laporan? Iya. Langsung diterima. Iya. Dari tanya jawab antara pengacara dengan saksi tadi terungkap fakta yang cukup menarik. Ternyata saksi ketika melaporkan kasus itu tidak melengkapi dengan alat bukti yang cukup. Di situ tadi dikatakan bahwa dia hanya membawa surat tugas dan kemudian membawa bukti-bukti berupa lampiran foto-foto. Padahal sebenarnya berdasarkan KUHP setidaknya laporan itu bisa diterima oleh polisi jika memenuhi syarat setidaknya dengan 2 alat bukti. Nah, dalam kasus ini hanya 1 bukti, yakni foto-foto. Menjadi pertanyaan menarik mengapa kemudian kasus ini walaupun buktinya tidak cukup kuat tetap diproses oleh polisi. Ini kan kemudian menimbulkan spekulasi memang sejak awal Habib Rizik Syihab sudah menjadi target untuk dipidanakan. Fakta yang juga menarik tadi yang dipertanyakan oleh Habib Rizik Syihab, keempat orang saksi atau semua saksi kompak menjawab bahwa itu adalah spontan kedatangan dari massa. Jadi tidak ada undangan, tidak ada panitia. Dan kalau bersifat spontan sebenarnya Habib Rizik Syihab tidak bisa disalahkan mengundang. Karena apa? Karena acara pada hari itu sebenarnya adalah peringatan Maulid Nabi dan peresmian markas syariah yang menjadi pesantren Front Pembela Islam di Megamendung. Fakta lain juga yang cukup menarik berkaitan dengan kerumunan massa. Kerumunan massa itu seperti diakui oleh para saksi tadi, mereka itu datang berbondong-bondong karena kecintaannya mereka kepada Habib Rizik Syihab. Jadi bukan untuk berunjuk rasa atau menolak kehadiran Habib Rizik Syihab. Di luar itu fakta yang sangat menarik adalah berkaitan dengan apakah kerumunan itu berdampak pada kedaruratan kesehatan masyarakat. Dalam tanya jawab dengan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Megamendung itu terungkap data-data yang menarik. Pada bulan Oktober, sebelum terjadinya kerumunan itu ada 2 kasus corona di Kecamatan Megamendung. Dan kemudian setelah kerumunan kemudian dilakukan tes swab dan dinyatakan bahwa ada 20 orang yang reaktif, tetapi hanya 1 orang yang positif COVID. Sementara pada bulan November itu sendiri bersamaan dengan kerumunan itu kasus corona di Kecamatan Megamendung 0, tidak ada kasus corona ditemukan. Tetapi sebulan setelah peristiwa itu, setelah kerumunan itu hanya ditemukan 1 orang, yakni pada bulan Desember ditemukan 1 orang yang positif corona. Dengan begitu Habib Rizik Syihab menyatakan bahwa tidak terbukti bahwa tudingan kerumunan massa itu berdampak membahayakan kesehatan atau kedaruratan kesehatan masyarakat. Fakta-fakta ini jadi sangat menarik. Mengapa? Karena bagaimanapun juga karena Habib Rizik Syihab dibawa ke pengadilan, diproses oleh polisi itu karena 1 pelanggaran protokol kesehatan yang kemudian berdampak kepada kedaruratan kesehatan masyarakat. Di luar itu adalah fakta lain yang juga cukup menarik, Habib Rizik Syihab sama sekali tidak mengundang massa yang hadir. Karena itu Habib Rizik Syihab tidak bisa dipersalahkan. Bagaimana hakim akan mengambil keputusan dari fakta-fakta ini tentu sangat menarik. Mari terus kita ikuti jalannya persidangan. Saya Arsuna Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.